meninggal, menurut riwayat begitu. Nggak lama ya digali, apa yang dibawa kakinya ya ternyata ya harta karun. Ya maksudnya apa? Menuhankan harta gitu. Ya seperti itu. Dan banyak lagi ya kisah-kisahnya. Jadi intinya yang bisa diambil pelajaran dari kisah-kisah ini, nah, kita itu membawa penyakit hati di hadapan dokter hati, kurang lebih begitu. Nah, tingkah laku mereka itu sengaja memancing eh, ketidaksetujuan kita kepada orang yang membutuhkannya. Ibaratnya tuh gini, kita punya penyakit bisul nih. Kemudian kita obatin pakai salep lah namanya gitu kan. Nah begitu kita obatin pakai salep, nah kan sakit tuh. Ya kalau kita berontak, aduh sakit, diobatin kok malah sakit. Nah, malah nggak beres tuh, bisa kita hapus salepnya kan. Ah, nggak jadi dah nerusin ngobatin bisul pakai salep gitu. Padahal itu proses penyembuhan. Nah, seperti itu. Itulah proses penyembuhannya, perih-perihnya, apa kan gitu. Nah, kita di hadapan guru ruhani itu, di depan mursyid, dia itu sedang mengobati penyakit-penyakit hati kita, bahkan yang tidak kita sadari itu. Tapi dijamin sembuh, asal kita pasrah, nerima aja tuh. Pokoknya nggak ada kekurangan, nggak ada apa. Mm. Itu semua dari Allah aja tuh ya. Kalau dari Allah tuh nggak ada baik, nggak ada buruk. Namanya dari Allah kan. Sekalipun menurut penilaian kita buruk, endingnya pasti baik ya. Kayak kisah Nabi Khidir tadi kan. Nah itu contoh gitu. Ya sama kayak yang berobat bisul tadi kan, dikasih salep, perih apa ya, nggak ada lain nggak ada bukan ya, kita cuman bisa menikmati saja. Sadari itu ya, kita lagi disembuhkan gitu. Ya kalau kita nggak kuat, ya kita berarti nggak suka diobati sama Tuhan ya, gampangnya begitu. Kalau nggak suka diobati sama Tuhan, ya Tuhan marahnya berkali-kali lipat. Ya seperti itu gampangnya ya. Ya seperti itu kisi-kisinya ya. Ya, baik. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Oh ya, untuk melengkapi, ah, ada narasi dalilnya ya. Ada dalil yang berkenaan dengan ini, yaitu di surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak. Ya kebanggaan lah maksudnya. Kesenangan kita, selera kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang menyerah, pasrah, menerima. Ya bahasa saya tadi saya tambahin, ya kita nikmatin aja gitu. Ya kita benar-benar husnuzon total. Walaupun sangat nggak bersesuaian sama kita tuh.
saya misalkan orang yang kuat di syariat apa, waduh ini menyalahi syariat banget nih, wah saya nggak boleh protes begitu tuh, gitu kan, tahu apa saya kan gitu. Nah, jadi nggak ada yang salah walaupun terlihat oleh pengetahuan saya yang katanya orang syariat kan gitu. Enggak, saya tuh nggak tahu apa-apa di hadapannya, begitu. Ya makanya saya nikmatin aja, ya benar-benar nggak ada yang lepas itu kemauan Allah semua. Saya ini lagi diobatin gitu. Nah, kemudian eh apa ya? Nah, ya banyak petunjuk-petunjuk riwayat mengatakan ya apabila engkau menemui orang bisa terbang, bisa menghilang dan lain sebagainya, bisa berjalan di atas air ya. Karena takaran mencari guru kan seperti itu kan. Apalagi guru rohani katanya aneh-aneh kan begitu kan. Ukurannya bukan itu, ditimbang di atas syariat ya kan begitu tuh. Iya iya, cuman syariat yang mana kan gitu. Gitu. Kita harus memahami syariat itu apa, sedetil-detilnya tuh. Gitu. Ya pernah ada di sepanjang sejarah dunia ini 4.200 syariat. Ada 4.200 agama kan gitu di manuskrip kuno. Syariat yang mana? Gitu. Oh iya syariat paling sempurna kan syariat Nabi Muhammad gitu. Dia justru dengan orang yang diwarisi ini kita akan disempurnakan ke arah situ, jasmani dan ruhani. Tapi prosesnya kita tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi nurut saja. Yang penting kita tahu bahwa kita lagi di hadapan seseorang yang mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Seperti itu. Ya, nanti kita pelajari tuh warisnya apa segala macam. Ya gitu kan. Sudah, kita fix, yakin. Ya sudah, temui orang itu. Nggak ada jalan lain selain pasrah. Nah, kalau ukuran yang tadi tuh bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan lain sebagainya. Itu maksudnya apa? Bersesuaian sama selera kita, selera kanak-kanak, gampang itu gitu. Ya anak-anak kan sukanya Superman kan gitu, Ultraman kan gitu. Superman bisa terbang tuh, Ultraman bisa jadi gede kan, bisa ngalahin monster-monsternya. Kemudian yang bisa jalan di atas air Naruto kan kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Itu maksudnya apa? Kalau kita mencari guru kemudian ketemu guru yang sesuai dengan selera kita, wah penyampaiannya bagus, narasinya apa segala macam lengkap atau apa penampilannya itu selalu sesuai selera kita semua segala macam. Apalagi dibungkus dengan wah ini benar Islami tidak menyalahi syariat dan segala macam, ya tertipu kita. Kita tuh lagi berobat. Berobat itu harus berlawanan dengan sakit kita tuh. Obat itu tuh ibaratnya ini sisi minus kita. Obat adalah sisi plus, itu berlawanan. Kita nggak ngerti sama sekali itu. Yang penting kisi-kisinya adalah beliau orang ini tuh waris apa enggak. Pastikan itu aja. Kemudian ciri-ciri warisnya tuh apa. Kelengkapan warisnya misalkan. Nah kemudian setelah itu ciri-ciri ilmu kenabian tuh apa. Powernya tuh seperti apa. Sudah cukup itu. Selebihnya ya kita benar-benar apa kalau kata guru saya itu disiplin bangkai.
Gitu loh kayak kita di hadapan, guru rohani itu ya seperti mayat yang sedang dimandikan. Diam aja kan, mayat dimandikan kan, dibelokin ke kiri ya belok, diputar lagi posisi si mayat ya ngikut, gitu. Benar-benar buang selera kita segala macam tuh, nol gitu. Ya nikmati aja segala prosesnya, kita tuh lagi berobat. Nah, seperti itu. Ya, jadi patokannya itu tadi surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaat, harta dan anak-anak kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang pasrah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.